Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Roger sebagai ketua kelompok. Kemudian anggota saya bernama Teguh, Fabian, Maura, Revelin, dan Mutia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi P5 kami, yaitu bioplastik dari pati jagung dan daun pisang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami. Latar belakang dari produk kami yaitu bioplastik dari pati jagung dan daun pisang. Plastik sangat penting dan dibutuhkan hingga pada saat ini. Plastik ini biasanya kita gunakan seperti plastik untuk membawa barang ataupun plastik belanjaan. Nah, plastik-plastik itu biasanya berbahan dasar dari minyak bumi yang bersifat non-biodegradable ataupun sulit teruraikan secara alami oleh bantuan mikroorganisme dan membutuhkan waktu sampai ratusan tahun untuk terurai, sehingga menyebabkan akumulasi limbah yang mencemari tanah dan ekosistem. Plastik yang biasa kita gunakan itu juga membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai di lingkungan, yang menyebabkan penumpukan limbah plastik di tanah, lautan, dan wilayah ekosistem lainnya seperti danau, sungai, dan masih banyak lainnya. Nah, yang dimana apabila terjadi penumpukan limbah ini tentu akan menimbulkan bencana seperti banjir, longsor, serta polusi, baik polusi udara. Terus selain itu akan menimbulkan aroma-aroma yang busuk yang dapat mengganggu penciuman kita. Dan masih banyak dampak buruk yang dihasilkan oleh plastik yang menumpuk ini. Nah, sebagai solusinya, hadirlah bioplastik dengan bahan-bahan yang alami seperti pati jagung dan daun pisang yang tentu bersifat biodegradable ataupun mudah terurai di dalam tanah dengan bantuan mikroorganisme. Dan juga tentu akan lebih terurai lebih cepat dibandingkan plastik yang kita gunakan pada saat ini. Namun penerapan di bioplastik ini sendiri tentu menghadapi tantangan untuk memproduksinya, seperti biaya modal ataupun harga-harga untuk membutuhkan bahan-bahan di memproduksi bioplastik ini sendiri yang tentu mahal ataupun tinggi. Kemudian kurangnya infrastruktur ataupun fasilitas mendaur ulang bioplastik ini sendiri yang lebih memadai dan efisien. Meskipun demikian, bioplastik tentu akan menjadi alternatif yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif plastik terhadap lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian dari bioplastik ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Fabian. Nah, apa itu bioplastik? Bioplastik adalah jenis plastik yang terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat diperbarui seperti pati jagung, tebu, minyak nabati, atau mikroorganisme. Nah, bioplastik ini dirancang agar lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik konvensional karena memiliki sifat biodegradable yang dapat terurai oleh mikroorganisme atau compostable, dapat diubah menjadi kompos dalam kondisi tertentu. Dengan sifat ini, bioplastik dapat mengurangi limbah plastik yang sulit terurai dan berdampak terhadap lingkungan. Adapun tujuan dari produk ini, yang pertama ada mengurangi polusi plastik, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bioplastik dapat terurai lebih cepat di lingkungan, terutama jika bersifat biodegradable atau compostable. Bioplastik dapat berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi jejak emisi karbon daripada plastik biasanya. Lalu ada alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada kompor listrik atau gas, yang kedua ada panci, yang ketiga ada sendok kayu atau pengaduk, yang keempat ada cetakan datar, misalnya wayang kue, yang kelima ada pisau atau cutter, yang keenam ada blender, yang ketujuh ada kuas. Lalu bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada tepung jagung atau tepung jagung atau pati jagung
100 gram, yang kedua ada air 200 ml, yang ketiga ada gliserol dapat dibeli di apotek yaitu 10 ml, yang keempat ada cuka 10 ml, yang kelima ada daun pisang secukupnya, yang keenam pewarna alami seperti kunyit, yang ketujuh ada minyak sayur agar tidak lengket. Cara pengerjaan. Satu, persiapkan bahan. Bersihkan daun pisang dengan air, lalu keringkan menggunakan lap. Blender daun pisang untuk mendapatkan ekstra daun pisang. 2. Pembuatan larutan bioplastik. Campurkan tepung jagung dengan air di dalam panci hingga larut. Tambahkan cuka, gliserol, dan pewarna alami jika diperlukan. Panaskan campuran di atas kompor dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental dan menjadi seperti gel transparan. 3. Pencetakan bioplastik. Oleskan sedikit minyak sayur pada loyang atau cetakan agar bioplastik tidak lengket. Tuangkan gel bioplastik ke dalam cetakan dan ratakan menggunakan sendok atau pengaduk. Letakkan lapisan daun pisang di atas permukaan bioplastik sebagai pelapis dan hiasan. 4. Pengeringan. Biarkan campuran mengering secara alami selama 24 jam atau keringkan menggunakan oven dengan suhu rendah yaitu 50 derajat Celcius selama kurang 2 atau 3 jam. 5. Penyelesaian. Setelah mengering, lapiskan bioplastik dari cetakan dengan hati-hati. Potong sesuai ukuran atau bentuk yang diinginkan menggunakan cutter atau gunting. Manfaat bioplastik. Yang pertama yaitu dapat mengurangi limbah plastik, dapat mengurangi polusi, dan memanfaatkan sumber daya terbarukan dari pati jagung, tepung jagung, dan daun pisang. Yang kedua, industri makanan dan minuman, yaitu kemasan yang ramah lingkungan dan keamanan pangan yang bebas dari BPA sehingga lebih aman untuk makanan. Yang ketiga, kesehatan dan medis. Bioplastik dapat digunakan dalam alat medis seperti benang jahit, bedah, atau implan yang dapat terurai dalam tubuh, dan sebagai alternatif kemasan farmasi yang lebih ramah lingkungan. Kelebihan bioplastik. Yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Yang ketiga, dapat terkomposkan atau teruraikan. Yang keempat, mengurangi jejak karbon. Yang kelima, tidak mengandung bahan berbahaya seperti bisphenol A. Berikut kekurangan antioplastik. 1. Biaya produksi yang mahal dan tinggi. 2. Keterbatasan infrastruktur daur ulang. Fasilitas pengolahannya masih terbatas. 3. Waktu untuk produksi yang lama. 4. Membutuhkan tenaga yang lebih besar dan keterampilan khusus untuk penyelesaian produksi. Kesimpulan, secara keseluruhan bioplastik yang menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai masalah produk seperti limbah plastik dan lain-lain. Tetapi pengembangannya memerlukan informasi, teknologi lebih lanjut dan pendekatan yang seimbang untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan dan sumber daya lainnya.